Jangan lupa subscribe channelnya Hugo Farm Lombok. Oke? Jangan lupa subscribe Hugo Farm Lombok. Hai, jangan lupa subscribe channelnya Hugo Farm Lombok. Mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta ayam hutan hijau, kembali lagi bersama saya di channel Hugo Farm Lombok. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengetahui bagaimana cara saya beternak ayam hutan hijau tanpa menggunakan kandang, besar, teman-teman. Jadi saya sering menggunakan beberapa kali menggunakan kandang besar, namun tidak berhasil. Bahkan saya sudah buat kandang besar di sini, tapi hasilnya tidak maksimal. Malah setelah menggunakan sangkar itu baru bisa berhasil. Nah, ini juga sebagai tips buat teman-teman yang memiliki lokasi kandang kecil. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Cara-cara ini bisa dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif teman-teman untuk beternak ayam hutan hijau ini. Namun sebelum saya lanjut video ini, teman-teman mohon dibantu untuk subscribe ya, terutama karena channel ini belum bisa berkembang, belum bisa maju kalau subscribe-nya belum banyak. Jadi mohon bantuan teman-teman supaya channel ini bisa lebih berkembang, dan semakin banyak subscriber itu juga membuat saya semakin semangat untuk buat video-video menarik lainnya. Oke teman-teman, simak terus. Sebagai seorang penghobi ayam hutan hijau, tentu kita menginginkan ayam hutan hijau yang kita miliki itu memiliki keturunan, teman-teman. Keturunan dalam arti kita bisa breeding, kita bisa kembang biakkan, dan kita bisa lestarikan apa yang kita hobikan itu. Itu merupakan suatu keinginan yang bisa dirasakan oleh semua pecinta ayam hutan hijau, teman-teman. Terlebih lagi kita tahu bahwa anakan ayam hutan hijau itu memiliki nilai jual yang cukup tinggi, teman-teman. Sehingga siapa sih yang tidak tergiur dengan usaha dan hobi ini? Namun nilai jual tersebut itu sebanding lah dengan usaha yang sudah kita lakukan. Mulai dari persiapan material breeding, kemudian persiapan indukan, dan juga pemberian pakan, sehingga menghasilkan anakan-anakan ayam hutan yang bagus. Nah, ini adalah hasil dari ternakan ayam hutan hijau saya yang saya lakukan di sini tanpa menggunakan kandang, teman-teman. Ini kebetulan ada sepasang. Kemarin ada 3 sebenarnya, tapi mati 1 karena seleksi alam. Nah, ini adalah hasil dari kawin alami yang saya lakukan di ayam hutan hijau saya yang ini, yang bernama Ken Arok ini. Jadi dia ini saya kawinkan secara alami di dalam sangkar dengan dengan indukannya. Namun indukannya dulu itu sudah mati, teman-teman. Tinggal anaknya ini saja yang masih sama pejantannya saja. Nah, simak terus video ini, teman-teman, untuk tips dan cara-cara beternak ayam hutan hijau yang saya lakukan di kandang Hugo Farm Lombok ini. Nah, hal pertama yang harus kita siapkan adalah tentunya adalah material, teman-teman. Material ayam hutan hijau yang memang sudah siap untuk dikawinkan. Nah, yang mana saya bilang siap untuk dikawinkan? Nah, ayam hutan hijau itu yang jantan harus memiliki birahi. Birahi yang sangat bagus. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui birahi sangat bagus? Nah, ayam hutan hijau ketika melihat ayam hutan hijau jantan, ketika akan melihat betina, nah dia akan seperti ini. Nah, dia akan terkesan seperti jinak dan akan miring ke arah dari sang betina. Kemudian yang kedua, dari segi betinanya
itu juga harus birahi teman-teman. Tanda ayam hutan hijau betina birahi itu kita bisa lihat dari suaranya. Nah, suara ketika dipisah dengan si jantan, nah, suara ayam hutan betina itu akan memanggil-manggil pejantannya. Nah, kemudian dari segi usia itu harus di atas 1 tahun. Kalau saya di sini biasanya melakukan proses percetakan ayam hutan hijau menggunakan betina yang sudah mapan. Oke, setelah kita mendapatkan 2 material breeding yang bagus, yang sudah sesuai dengan spek, nah barulah kita menuju ke sangkar. Sangkar yang kita gunakan di sini adalah sangkar yang memiliki pintu samping, teman-teman. Jadi jangan menggunakan sangkar seperti ini. Nah, kalau sangkar seperti ini, dia tidak bisa membuka, atau mungkin tidak bisa dibuka lewat samping, dibuka lewat bawah. Nah, kemudian yang sangkar betina juga seperti itu, teman-teman. Ini saya sengaja buatkan pintu samping supaya nanti mudah dimasukkan ke sangkar si jantan ini. Kemudian setelah kita persiapkan sangkar yang memiliki pintu samping, nah kemudian kita mengarah ke pakan, teman-teman. Nah, jadi pakan extra food, pakan yang kita gunakan itu seperti biasa, pakan konsentrat campur jagung giling. Nah, kemudian ada extra fooding. Nah, extra fooding ini membantu si ayam bakal indukan itu untuk mencapai tingkat birahinya yang maksimal. Nah, tingkat birahi tersebut itu bukan tingkat birahi sampai ayamnya itu menyerang ya, teman-teman. Nah, jadi satu poin lagi untuk indukan, jadi kita harus milih indukan yang memang, terutama yang jantan ya, yang tidak menyerang si betina. Nah, banyak kasus teman-teman di sini yang sudah melakukan proses kawin alami, seperti memasukkan di dalam kandang, kemudian memasukkan di dalam sangkar. Nah, kemudian pada saat dimasukkan justru malah betinanya itu dipukul atau mungkin dilukai hingga tewas seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya memiliki indukan yang sangat bagus, yang jantan. Itu tidak bisa, dia tidak sampai melukai si betina, teman-teman. Nah, dia itu malah kalau si betina tidak ingin untuk dikawinkan, nah dia malah mengalah, dia tidak akan menyerang. Bahkan dia akan tetap birahi, tapi dia tidak akan sampai menyerang atau mungkin menyakiti indukan betina. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke pakan. Pakan di sini untuk extra fooding saya kasih untuk tomat sendiri itu saya kasih setiap hari. Minimal potongan kecil untuk si betina dan potongan kecil juga untuk si jantan. Kemudian untuk apa namanya, pakan extra fooding yang lain itu kita gunakan jangkrik, teman-teman. Nah, jangkrik sendiri saya berikan ke kedua calon atau mungkin kedua material breeding kita ini, indukan kita, supaya memaksimalkan birahinya mereka. Nah, itu saja sih untuk extra fooding yang saya gunakan. Dan jangkrik itu saya berikan itu kadang-kadang 2 hari sekali dan lain-lain. Oh ya, teman-teman, ini juga saya kasih tips juga untuk menentukan indukan birahi apa tidak dan juga sudah siap produksi apa tidak untuk betina. Nah, jadi kotoran betina itu terlihat sangat besar kalau dikeluarkan oleh si betina seperti ini. Nah, jadi ini menandakan bahwa anus si betina itu sudah siap untuk mengeluarkan telur, teman-teman. Oke. Setelah kita persiapkan untuk extra foodingnya, terus kita lakukan penjadwalan untuk proses perkawinan, teman-teman. Nah, jadi penjadwalan proses perkawinan itu perlu kita lakukan, itu gunanya untuk memastikan kondisi semua material breeding kita, baik yang jantan maupun yang betina, itu dalam kondisi tetap fit. Nah, tidak baik juga kalau kita kawinkan setiap hari, karena kondisi staminanya si jantan itu tidak bisa jika dia dikawinkan setiap hari, pasti akan drop dia untuk
pasti akan drop untuk kesehatannya. Makanya kalau saya di sini saya lakukan proses perkawinan itu 2-3 kali sehari teman-teman. Nah itu gunanya untuk memaksimalkan tenaga si jantan setelah kawin, terus kita recovery lagi, kita lakukan proses pemberian vitamin lagi, pemberian pakan lagi, supaya proses perkawinan selanjutnya itu bisa dia lebih maksimal lagi, seperti itu. Kemudian setelah itu sebelum kita masukkan si betina ke dalam sangkar si jantan, kita harus pastikan selama 2 hari sebelum perkawinan nanti kita tetap gandengkan teman-teman. Jadi jangan sampai dipisah, supaya si betina juga tertarik dan juga familiar dengan si jantan ini. Nah itu yang titik tersulitnya itu teman-teman, menjodohkan si betina dengan si jantan, seperti itu yang titik tersulit. Kalau sudah jodoh itu insya Allah aman semua. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan penjodohan. Saya akan mencoba untuk mengawinkan ini, karena kemarin sekitar 1 hari yang lalu sebenarnya, tapi saya akan coba ini untuk mengawinkan lagi, semoga bisa dikawinkan. Ya teman-teman, proses perkawinan sudah selesai dan sudah dilakukan oleh pejantan ayam hutan hijau dan indukan ayam hutan hijau, dan alhamdulillah sepertinya birahinya sudah full dan spermanya sudah masuk. Namun sebelum kita keluarkan si betina lagi ke kandangnya, ke sangkarnya, terlebih dahulu kita biarkan sebentar untuk membuat si pejantan, indukan dan betinanya, induknya jantan dan betinanya itu lebih nyaman teman-teman. Nah setelah beberapa menit baru kita bisa keluarkan ke sangkar si betina, dan ini harus kita pisah teman-teman. Nah setelah kita pisahkan, barulah kita bisa menunggu waktu telurnya itu bisa dikeluarkan oleh si betina. Dan biasanya kalau kita lakukan proses perkawinan di pagi hari, biasanya nanti sore atau mungkin besok pagi atau besok sore itu telurnya sudah keluar teman-teman, dan sudah bisa diambil. Oke teman-teman, itu sedikit video singkat dari saya tentang tutorial cara beternak ayam hutan hijau tanpa menggunakan kandang. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan anakan ayam hutan hijau dengan cara yang simpel dan mudah.
Jangan lupa bantu like and subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang dan lebih maju lagi, sehingga saya juga bisa lebih semangat untuk bikin konten-konten bermanfaat dan menarik lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.